Baik, baik. Jadi ya baik. Secara umum dari Dosko tuh nggak ada bahan lagi tuh. Dia nggak ngasih paparan terkait dengan siklus penerimaan kemarin dikasih, tapi hanya sebagian kecil doang ya. Akhirnya saya gali-gali lagi tuh di AKSK di semester lalu. Nah ini pun juga sama. Jadi kalian bisa buka-buka nanti di chapter 17 kalau misalnya nanti pas ujian kalian tuh nggak cuma dikasih data doang, tapi disuruh cari kira-kira gimana nih bikin prosedurnya gitu ya. Kalian masih tahu dulu, ngepahami dulu probisnya, kemudian juga asersi manajemennya dihafalin dulu, ya occurrence, completeness, akurasi, dan seterusnya. Nanti tinggal kalian susun ya prosedurnya sebagaimana yang telah kalian lakukan di latihan beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk yang situ 17, saya kira ini tujuan auditnya semacam mengevaluasi akun-akun yang terdampak lah ya terhadap proses akuisisi. Ini kan lebih cenderung ke penerimaan barang, pembelian barang gitu ya untuk yang cycle ini. Jadi dari proses akuisisinya, dari pemesanan, pembelian, penerimaan sampai itu diserahkan kepada yang minta, dan juga gimana pengeluaran uangnya gitu. Kemudian apakah telah disajikan secara memadai dengan diperbandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi kalau misalnya kalian dengar nih siklus terkait dengan penerimaan barang, apa-apa aja tuh akunnya kira-kira. Nih ada tiga kira-kira proses atau kelas transaksi yang akan termasuk dalam siklus ini. Ada acquisition of goods service, cash disbursement, dan juga purchase return. Apa tuh kira-kira akun terdampak? Ada mau komentar nggak? Processing purchase order. Oh itu sih. Nah, ini acquisition of goods and service, cash disbursement. Ya kira-kira apa tuh? Ada yang mau komentar nggak? Yang ini aja nggak usah dibuka-buka buku ya lagi. Yang kalian common sense aja kira-kira terkait dengan pemesanan barang, minta barang sampai dengan penerimaan itu apa sih itu yang terlibat kira-kira? Purchase, Pak. Purchase, Merchandise inventory. inventory, apalagi? Terus? Account payable, Pak. Oh, payable, oke. Terus? Ongkir, Pak. Macam ya. Ongkir. Ongkir itu apa biaya ya? Iya, COGS. Pajak, Pak. COGS, pajak, apalagi? Ya pokoknya segala yang berhubungan lah, yang paling gampang itu ya paling nggak ada purchase ordernya, kemudian ada invoice-nya ketika nggak itu dokumen ya. Kalau akunnya mah ya inilah plus apa kira-kira lain yang dibeli. Ada inventory kan terkait dengan barang yang akan dijual. CGS juga kira-kira ya semacam fixed asset barangkali juga akan menjadi akun-akun yang akan terdampak gitu. Jadi nanti di datanya pun yang kalian latih nanti akan sama lah kira-kira seperti ini. Akun-akun yang Nah, ada 4 tuh kelas bisnis fungsi yang akan terlibat dalam akuisisi barang. Yang pertama, tadi ya seperti yang saya sebutkan di awal, processing purchase order, kemudian receiving good and service, recognizing liability, dan processing and recording cash disbursement. Ya kalau misalnya processing purchase order, ya saya kira dokumennya kan bisa PO gitu ya. Kemudian PO itu kan yang ke ini ya, kemudian namanya kalau yang dari unit ke pengadaan apa namanya, requisition dan seterusnya, kemudian receiving good service itu kira-kira apa ya, saya kira paling apa tuh namanya, yang paling kritikal tuh di siklus kedua nih ya, ketika barang itu diterima oleh perusahaan karena itulah pertama kali pengakuan
bebannya gitu ya terhadap pembelian. Jadi butuh internal control yang cukup terhadap proses yang kedua ini, receiving goods and service, karena di situ kita masih tahu kapan diterimanya, kemudian berapa jumlah yang dibeli, berapa diterima, kemudian gimana deskripsi barangnya yang kita pesen sama apa yang kita terima, yang terakhir tuh gimana kondisinya. Kita belinya saya kira itu baru. Nah, kalau misalnya baru, apakah dia bekerja sesuai dengan apa yang kita ingat atau enggak. Yang terakhir, dokumen yang terkait dengan kasus ini saya kira ya laporan penerimaan barang barangkali ya, yang ngomongin tadi ngomongin waktu, kuantitinya berapa, gimana deskripsinya, dan juga gimana kondisinya. Kemudian yang ketiga, recognizing. Jadi kalau yang tadi nomor 2 itu apa tuh, LPB? Macam LPB lah ya. Ya macam receiving report gitulah, recognizing the liability. Ini ketika invoice-nya itu ada gitu ya, yang ini dari vendor kepada perusahaan, vendor invoice. Kemudian processing and recording cash disbursement. Ya, saya kira ini berupa data lah ya. Lanjut, ini cuma ada dikit kok slide-nya. Kalian cuma ada 5 atau 6. Ini mana? Di metodologi, ya ini sama kayak sebelum-sebelumnya lah ya. Jadi sebelum kalian masuk untuk menguji substansi transaksi dan juga saldo, ada 3 ini dulu lah. Ini mesti kalian lakukan. Pertama, analis dari internal control, kemudian di-assess, dinilai, risiko pengendaliannya, yang terakhir baru menentukan seberapa luas tes pengendalian yang akan kalian lakukan. Nah, saya pengen tahu dulu nih, kita cuma recall doang ya. Gimana caranya kalian bisa ngerti internal control? Kira-kira apa tuh tools-nya? Yang common sense aja nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Questionnaire, Pak. Oke. Question. Terus Observasi. Wawancara, Pak. oke. WWJR. Terus ya, observasi itu mungkin kita selain melihat juga melakukan gitu ya. Apa tuh kamu melakukan? Walkthrough ya. Jadi selain kita melihat, kita juga melakukan gitu ya. Apakah benar SOP yang telah disusun untuk melakukan suatu proses itu benar-benar dilakukan gitu ya. Jangan sampai SOP-nya ada tapi antara SOP sama pelaksanaan itu bisa beda gitu. Jadi gimana, ada pengaturan atau enggak, dilakukan secara konsisten atau enggak, kemudian memungkinkan nggak orang tuh berbuat di luar SOP atau enggak. Jadi kayak ada pemantauan semacam second line of defense-nya di perusahaan itu seperti apa gitu. Kontrol atau pengendalian yang menjamin orang itu akan melakukan sesuai SOP gitu ya. Kemudian yang kedua, assess plan control risk. Jadi tadi kalian sudah tahu kira-kira seburuk atau sebagus apa tuh internal kontrolnya gitu ya. Nah, baru kalian assess kira-kira gimana tuh terkait dengan risiko pengendalian untuk internal kontrol yang udah ada gitu ya di transaksi di cycle ini. Ya paling enggak kalian masih tahu dulu lah kira-kira apa tuh pengendalian kunci yang mesti ada di proses pembelian barang dan pembayaran duitnya. Semacam otorisasi pembelian seperti apa, kemudian juga pemisahan siapa yang pesen, siapa yang bayar, siapa yang terima barang. Kemudian yang terakhir itu apa lagi? Kira-kira selama apa jeda barang sampai dan dicatat dalam jurnal, dan kira-kira pembayarannya itu siapa gitu ya yang mengotorisasi. Ya kira-kira itulah secara umum apa tuh namanya pengendalian kunci ya untuk yang di siklus pembelian. Yang terakhir baru sesuai dengan apa yang kalian nilai kontrol risknya itu sesuai dengan tadi kalian memahami kontrolnya, baru kalian menentukan kira-kira mau seluas apa nih kontrol yang akan dilakukan gitu ya.
Bisa pakai coret-coret di mana di slide-nya gara-gara saya baru beli aja nih, apa namanya, touchpad-nya. Pengen nyobain gitu ya. Biar kayak ada beneran gitu. Soalnya kalau saya nulis pakai mouse tuh kayaknya agak susah. Jadi saya beli touchpad dulu buat ngajar kayak lebih enak. Itu emang lebih enak. Kalau saya lihat reviewnya buat touchpad ini banyak yang buat main game ternyata ya. Apa namanya? Tahu nggak? Osu, Pak. Main. Osu, Ah Pak. iya, Osu yang klik. Gamenya Eki itu, Mana? Pak. Apa? Gamenya Eki, Pak. Gamenya Eki, Pak. Oh ya, Ki. Tolong Ki, dikasih saya walkthrough-nya kira-kira buat main Osu. Orang kayak jago banget Osu ya. Saya cukup Pak mainnya. Oh cukup ya, tapi kan bisa lah paling enggak. Oke, yang terakhir ini terakhir ya? Oh ya benar. Ini yang terakhir ya kira-kira nanti setelah kalian mengetahui internal control, kalian sudah mengakses apa tadi namanya control risk-nya, kalian menentukan seberapa luas kalian akan melakukan pengujian pengendalian, baru tuh kalian menyusun gitu ya kira-kira apa nih prosedurnya untuk menguji kontrol dan juga STOT-nya untuk yang penerimaan barang dan juga pengeluaran duitnya gitu ya. Kalau kalian menentukan sampling itu mau di mana aja dan di transaksi yang mana aja. Nah, saya pengen ngetes aja nih. Kira-kira kalau kontrol risk-nya itu gede, perbandingannya gimana nih sampelnya? Sampel untuk kontrol sama sampel untuk transaksinya. Kalau kalian menentukan bahwa kontrol risk itu gede. Ada yang mau comments-nya aja kira-kira nih, kalian mengidentifikasi kayak pengendalian internalnya buruk banget nih terkait penerimaan barang. Misalnya kayak orang yang memesan sama orang yang menerima barang itu sama orangnya. Terus kira-kira apa yang kalian mesti lakukan? Bukan, kalian mesti seluas apa menentukan pengendalian kontrolnya, sampelnya berapa banyak, dan juga berapa banyak kalian mesti menyempel transaksinya. Coba deh, kayak HDT mau ngomong. Iya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya, kalau misalnya Ya. risikonya itu udah gede, berarti sampelnya tuh dikit aja Pak. Sampel yang mana? Untuk yang TOC apa ya STOT? STOT-nya. STOT-nya dikit aja. Iya. Kembali ke DRD. Jadi kalau misalnya, yang dikit aja Pak. jadi kalau misalnya risikonya itu gede di pengendalian, kita TOC itu nggak perlu nguji lagi tuh, karena kita tahu tuh udah jelek kan ya. Iya, dikit aja. Udah gede. Iya, TOC itu dikit aja, tapi untuk transaksinya untuk mengetahui seberapa dampak yang dikira transaksi itu mesti banyak gitu. Kebalik ya, jadi kalau misalnya kalian menilai TOC yang itu gede banget, bagus banget, justru yang transaksi itu mesti nggak usah terlalu banyak, karena kita udah yakin tuh pengenalan sudah bagus, paling berdampak pada sasaji di transaksi itu malah dikit gitu ya. Tapi kan justru tertekan, ini kayaknya bener nggak sih gue nilai ini bagus atau enggak, makanya yang dipergede itu malah diperbesar malah sampel untuk yang pengendalian gitu ya. Jangan sampai tadi saya bilang ada SOP-nya, SOP-nya bagus, tapi kita nggak tahu tuh. Yang pertama kita SOP-nya bagus, kita belum tahu apakah itu secara konsisten dilaksanakan, apakah masih ada cara lain untuk, apakah tidak ada proses pemantauan orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan SOP gitu ya. Jadi gitu ya, hati-hati. Nggak apa tuh kalau kebalik, nggak apa-apa, itu biasa. Oke, saya kira demikian. Sekarang kita, ya sebelum itu kita dulu slide sambil diatur ya, Hardianti buat breakout room-nya. Iya Pak, tapi saya belum jadi co-host Pak. Oh belum ya? Saya bagi-bagi jabatan lagi nih. Yang kedua, ketakutan terbesarmu adalah masuk neraka.
masuk neraka tuh kayak keniscayaan gitu. Jadi kayaknya kalian tuh nggak mungkin masuk neraka mungkin ya. Saya begitu cara pandang. Jadi kayaknya ya tinggal diimbang lah dengan amal baik. Oke. Takutnya betul laptop meledak, tidak menjadi wibu, kehilangan orang yang sayang, takut adulting. Oh ya, being adult itu agak apa ya, kayak selalu merasa nggak siap gitu jadi adult, terutama terkait dengan tagihan. Gimana kalian memperbesar ruang fiskal tuh di tengah-tengah gap antara penerimaan sama pengeluaran kalian tuh itu gak terjebak di tengah laut, terjebak di pulau isinya kanibal. Banget kan mati lampu, takut nggak sengaja emosi, tapi kan jadi apalagi kalau lagi pressure. Takut nggak bisa mengenai. Bener nih, kalau takut nggak bisa ngerai emosi itu, saya tuh punya prinsip ya, kalau misalnya ada keputusan tuh jangan pas kalian lagi marah, lagi sedih, atau lagi senang. Jadi ini mesti dipikirin dulu, tunggu semua mengendap, baru kalian pikir ulang. Karena kalau misalnya lagi emosinya nggak netral tuh bisa jadi pengambilan keputusannya tuh nggak ini ya, nggak objektif gitu. Jadi jangan mengambil keputusan pas senang, pas marah, dan pas sedih. Lagi early quarter life crisis saya ngerasain itu sampai 2-3 kali kayaknya. Pas lulus D3, pas masuk D4, terus pas penempatan setelah D4. Saya ngerasa saya ini mau ngapain sih, kerja ini buat apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi pelan-pelan di manage lah. Tapi pertanyaannya itu sampai pertanyaan kehidupan, karena kehidupan atau peran kita dalam kehidupan itu kayaknya mesti ditentukan dulu ya. Kalian itu mau ngapain sih kerja? Apa sih yang kalian cari? Kekayaan kah? Atau mencari status di masyarakat kah? Itu mesti ditentukan dulu ya. Mau bahagia doang nggak gitu? Itu kayaknya akan mengubah pola hidup kalian tuh. Jadi dari beli tiap dulu gitu ya. Oh, saya macam motivator nih. Bangun tidur beda alam. Nggak mengerikan. Bangun tidur itu beda alam. Oh. Coba kalian bagaimana tahunya kok kalian bangun tidur? Itu nggak kerasa ya. Kalau bangun-bangun tuh udah beda alam udah kayaknya ya. Nggak lulus dari stan, nggak balance pas ujian. Itu biasa, nggak balance mana. Tinggal di balance-balancein ya. Di balance-balancein. Jadi kayak nanti Pak, by the way gue minggu lalu cerita habis jadian. Oke, siap, sabar. Ikan tuh nggak cuma satu gitu ya di laut. Nggak cuma di laut juga, ada di danau tuh, ada di empang. Takut orang tua meninggal, takut dioperasi oleh penguasa. Takut orang tua meninggal. Iyalah ya itu kesedihan lah ya. Saya dulu bapak saya tuh meninggalnya pas saya lagi penempatan baru-baru tuh di Makassar. Dan dikuburinnya mesti nunggu saya gitu. Perjalanan kan jauh ya. Aku dioperasi oleh penguasa, jadi pemeran utama film horor tapi real life. Zombie apokalips, takut sakit hati, ada tukang bakso depan rumah. Kok tukang bakso jadi takut? Oh, maksudnya tukang bakso yang ini ya, yang Intel gitu barangkali ya, yang bawa apa namanya, bawa, kalau yang di Twitter tuh banyakan ada tukang gorengan, tapi dalam lacinya gerobaknya tuh ada helm polisi gitu ya. Wah itu bukan tukang bakso, tukang gorengan tuh, itu Intel. Takut anosmia selamanya ini agak mengerikan ya bang. Takut anosmia, berarti kan nggak, itu bisa jadi orang kehilangan selera makan ya. Contoh kemarin pas COVID itu kan nggak cuma COVID doang gitu ya, saya juga ada tipesnya tuh. Jadi saya tuh makan tuh cuma bubur doang kan. Jadi kalau misalnya tipes tuh nggak boleh makanan terlalu berat, karena usus atau lambungnya lagi luka. Jadi makan yang lembut-lembut, makan bubur pakai kecap doang, pas anosmia, gimana tuh rasanya? Nggak ada rasanya. Kuota habis, disuruh berburu nikah sama ortu, dikira Lusten langsung kaya. Enggak, ini bukan maksudnya tuh disuruh buru-buru karena udah kaya gitu kali. Cuma maksudnya nanti biar lebih tertata aja hidupnya. Jadi kalian sudah menikah, kalian sudah punya satu tujuan tuh, mau bangun rumah, mau beli mobil. Jadi mungkin nggak akan memberikan ruang lebih besar untuk kalian foya-foya gitu ya. Ya kayak inilah visi misinya Tessa Morena gitu ya.
visi foya, misi foya ya, visi misi foya foya. Sampai itu oke. Emang kalau nikah pasti tertata, Pak. Emang kalau nikah pasti tertata. Ya paling enggak sudah punya pengendalian tuh. Kalau misalnya kalian sendiri kan kalian melakukan apa yang kalian inginkan doang kan ya. Jadi ketika sudah ada berdua, kalian tuh menempuh segalanya berdua, nanti sudah mulai kebutuhan, kira-kira udah hamil nih, kalian udah mikir kan gimana caranya nanti pas kelahiran duitnya ada gitu. Jadi akan mengurangi pengeluaran juga itu pada akhirnya. Ya pokoknya ada beberapa hal tujuan yang mesti didefinisikan dulu lah sama si pasangan gitu ya. Kapan kita punya rumah, kapan kita punya mobil, kapan kita mau kaya gitu. Siapa nih yang hidup nih? Lagi nonton film nih? Caroline lagi nonton film ya, Caroline? Masih dimatikan. Emang lagi nonton film, Caroline? Saya nanya doang nih. Apa, Pak? Lagi nonton film. Enggak, Pak. Tadi story gitu, Pak. Terpencet. Oh yes. Ya. Maaf Generasi ya, sandwich nggak apa-apa. Generasi sandwich nggak semus itu. Coba ada yang mau jelasin nggak apa itu? Saya lupa deh. Generasi sandwich ini mana ya? Menanggung beban, Pak. Beban Oh iya ya, berarti. Oh finansial. berarti emang. Oh ya, ini kan kalau saya kira kan generasi sandwich ini kan nggak terlihat di muka gitu ya. Ya kalian prinsipnya meskipun nanti barangkali semua pendapatannya sama gitu ya, taruhlah kayak semua masuk ke Kementerian Keuangan yang mungkin pendapatannya di atas rata-rata gitu. Kan semua yang di belakang layar kan kita nggak tahu ya. Maksudnya tuh diterima sebagai apa ya, sebagai uh, inherent risk gitu. Kan semua orang pasti jalannya beda, dia hidupnya beda-beda gitu. Ada yang berprivilege, ada yang enggak. Jadi ya diterima aja lah keadaannya. Jadi memang apa ya? Memang diperbandingkan gitu ya. Karena emang standar itu udah beda-beda, orang tuh ngebawa embernya masing-masing lah, embernya pun isinya beda-beda tuh, ada embernya gede, ada embernya kecil, isinya tuh juga beda-beda, ada isinya batu, ada isinya emas gitu ya. Jadi emang jangan diperbandingkan hidup antara satu sama yang lainnya, itu kayak apa ya, kayak biar lebih bahagia aja tuh. Kan kita kan merasa gak bahagia kan kadang-kadang tuh karena yang pertama ekspektasi nggak sesuai dengan realita, yang kedua karena kita berbandingkan gitu ya, padahal itu emang nggak usah diperbandingkan tuh gitu. Gila, saya kayak motivator aja nih, saya jadi Andi Teguh kayaknya. Ya Pak, kalau habis nikah malah banyak masalah finansial berabe deh. Nah, orang tua juga kayaknya butuh biaya karena nggak ada pensiun. Nah kalau ini saya kira yang mulai dipertimbangkan tuh kira-kira eh, ya kan saya juga ya saya kira ada juga orang tua saya pun juga dibiayai gitu ya. Ya ini mulai dipikirin lah kira-kira gimana tuh nanti kalian punya resiko ruang finansial kalian akan lebih mungkin nggak sebesar teman-teman lain yang mungkin orang tuanya ada pensiun gitu. Ya mulai dipertimbangkan sekarang tuh mulai bikin jaring buat bikin bimbel buat tambahan pas weekend gitu ya, atau jadi supir Gojek itu saya kira sah sah aja tuh sebagai PNS. Teman-teman saya juga banyak tuh jadi supir Grab. Jadi dia cuma buat ngambil pas berangkat sama pulang doang tuh. Buat tambahan buat beli lauk kan bisa-bisa aja ya. Dan saya kira itu sah sah aja tuh, nggak harus malu ya buat mencari uang mah. Kebutuhannya beda-beda. Kondisi orang beda-beda aja, bukan itu tuh tadi. Jadi kita nggak apa ya, nggak. Jadi kalau ketemu orang tuh karena tahu prinsipnya tuh orang bakal beda-beda, kondisi beda, jadi kayak ya udah gitu, jangan dihina, berbuat baik aja loh pada intinya. Tips cari cowok baik-baik dong Pak. Aduh, ini ya saya nggak tahu dong ya. Saya kan nggak cari cowok, saya cari cewek ya.
pengen kerja sampai sekarang kata Pak, susah 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 ya, takut nggak bisa nyekokin anak biji sampai Stanford Pak. Wow, ini kalau nyekokin anak itu em, ya nanti kalian pertimbangkan lah ya. Kalau penempatan itu sebaiknya jangan di Jawa, jangan di Jakarta, carilah kota dengan indeks harga konsumen gitu ya, atau em, yang daya belinya itu rendah ya barangkali, atau inflasinya nggak setinggi Jakarta gitu ya. Kayak tinggal, jadi kan kalau kalian di Jakarta paling nggak pilihan kalian itu tinggal itu antara di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, atau kayak saya gini ya, perbatasan antara Tangsel sama Tangerang gitu. Nah, sekolah itu untuk yang mendekati Jakarta kayak Tangsel ini lebih mahal biasanya. Jadi sekolah tuh mahal ya. Sekolah SD tuh kalau misalnya kalian pengen masukin negeri, iya masih 7 tahun kan ya, mungkin relatif lebih murah tuh diperbandingkan sama yang swasta. Tapi 7 tahun tuh. Tapi di sisi lain kalian pengen tuh anaknya pengen daripada nganggur nih, sayang nih udah TK 2 tahun gitu. Setahun lagi kalau nganggur sayang nih, apa namanya, jadi nggak sibuk gitu. Ya pada akhirnya dimasuknya swasta. Nah, swasta tuh lumayan juga tuh ya masuknya untuk yang di Jakarta ya dan Tangerang. Jadi nanti ketika kalian menentukan di mana home base itu juga menjadi pertimbangan juga gitu ya. Menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Sampai 30-an kalau misalnya sekolah mah sekali masuk. Penghasilan dari Grab potong PPh nggak Pak? Oh, nggak tahu nih. Saya nggak pernah disiplin Grab. Soalnya mobilnya nggak masuk tuh tahunnya. Nggak dapat cowok yang kalau ke mall ngerti cantik. Saya kira kalau dia cowok normal tuh ya biasa-biasa aja ya. Yang ngeri itu kalau misalnya ngeliatin dapet cowok, ya kalau ke mall ngeliatin cowok ganteng gitu, serem banget tuh. Kalian tuh kayak ngerasa 2 kali dibohongin. Yang pertama dia nggak memandang kalian sebagai pacar, kedua dia itu sudah menipu hatinya gitu ya. Kalau dia ngeliatin cewek cantik mah ya normal-normal aja tuh saya pikir sih. Aku ngejodoh Pak udah 5 tahun, 5 tahun nih pacarannya. Saya aja pacaran tuh dari tahun, saya pacaran tuh 6 tahun loh. Sebelumnya saya pacaran 6 tahun, 3 tahun di kampus, 3 tahun lihat. 6 tahun kalau punya anak udah TK ya Allah, udah SD dong. Wah, oke. Oh iya betul betul betul. Kan hamil lupa 9 bulan. Oh ini mungkin prinsipnya sama kayak prinsipnya itu ya, apa orang Korea ya? Yang kalau misalnya anak lahir tuh umurnya 1 gitu, bukan 0. Jadi ketika dia dari bayi, dari dalam kandungan tuh dihitung umurnya gitu ya sampai dengan berapa umurnya. Jadi pas lahir tuh umur 1, bukan 0. Oke, sudah sudah sesi curhatnya. Iya, nggak bosen berteman. Baik, sudah ya. Nanti mau nggak mau kan mesti menjadi dewasa tuh itu bukan bukan jadi pilihan lagi tuh, sudah keharusan being adult tuh harus. Oke, silakan kalau gitu masuk ke breakout room. Ntar dulu, saya buka dulu filenya ya. Jadi apa yang kalian bisa lakukan ini gampang kok sebenarnya, kalian tuh tak perlu. Ini yang kalian lakukan tuh
hanya menemukan 1 sampai 9 ini ya, ini 9 ya. 9. Ini kan paling hanya menggunakan apa tuh nyari PO yang nggak ada LPB-nya, berarti kan pakai VLOOKUP doang kan ya, paling nggak itu yang total pesanan, total barang itu macam di filter aja tuh sebenarnya, gitu ya. Ya udah, silakan dimasukin ke breakout room. Siapa nih yang masukin? Hati-hati ya. Biar Nanti, teman-teman milih sendiri roomnya ya, Pak. oke siap. Jangan lupa itu ya, apa namanya aktivitas tuh di dalam breakout roomnya juga dicatat. Boleh nanti Hardianti ngecek satu per videonya orang-orang, atau kalau siapa sih namanya Hardianti, Wita, susah banget Hardianti, Wita ya. Jadi kalau misalnya Wita udah Iya, yakin Pak teman-teman Wita. nggak bohong, kalau Wita udah yakin teman-teman nggak bohong, udah pakai pengakuan aja gitu. Ya, silakan masuk ke breakout room. Nanti saya ngintip satu. Ini yang mana deh? Yang 09 ya? 9 yang di LMS. Udah kelihatan kan? Udah. BTW guys, minggu kemarin kalian mau aktivitas berapa? Berapa hayo? Gue mah ngikut lah. Berapa? Teman-teman pada 5. Ikut Wit. Oi. Nah ini sebenarnya udah ada ya di apa? Di YouTube Brigada, cuma gue belum nonton. Nanti kalau kalian masih bingung nonton sendiri aja ya. Gampang lah ini mah, harusnya. Jadi kita cuma disuruh 9 biji ini. Gak susah sih harusnya. PO yang belum ada laporan penerimaan barang atau LPB-nya. Kita lihat dulu ya database-nya kayak gimana. Jadi ini tuh laporan penerimaan barang, ada nomornya. Dia dikaitkan dengan purchase order, terus ngedata lah tuh berapa jumlah barangnya per kilonya. Terus ada rincian purchase order. Yang purchase order ini, oh dia per nomor PO itu ada per produknya, jumlahnya berapa kan. Ya mirip kayak inilah ya, ini kan per produknya juga nih. Dirinci gitu kan. Ini menyamping, ini menurun aja gitu. Master register PO. Nah ini yang disambungin tadi kan. Ini nomor purchase ordernya. Nah dia nyambungin ke sini. Harusnya gitu kan. Terus
Oh, ini buat database supplier, ini harga jualnya. Ya nggak susah lah ya harusnya. PO yang belum ada LPB-nya. Ya udah berarti kita mencari PO yang nggak ada sih inian ya kan. Kita tinggal VLOOKUP di sini aja. Cek LPB. Kita VLOOKUP deh. VLOOKUP sini ke sini. Gimana ya? Ini pasti semuanya sampingan sama LPB kan? Ya, nggak ada yang kosong kan? Nggak ada. Oke. Di sini aja kalau gitu. Di sini bawah. Terus log. Ambil nomor 1. Kita ambil false. Nah, tapi kita cari deh yang NA kayak gini. Data. Kok jadi aneh sih Microsoft gua? Gua kaget dah. Kemarin nggak kayak gini anjir. Sumpah, Kenapa tuh? nggak tahu gua. Ini jadi beda tampilannya cuy. Ih, keren. Jadi putih gitu. Komen tuh ininya hijau. Ya udah, biar lah ya. Nggak penting. Emang biasanya gimana? Ininya kan hijau biasanya nih. Yang daerah sini nih. Yang daerah atas. Ini Putih mah ya? bener. Enggak, biasanya. Oh, Biasanya di sini tuh. biasanya. Ya udah gitu lah ya. Nggak Ya penting. ampun, Kim. Udah. Kita mau ambil yang NA. Ya udah, kita ambil NA. Nah, ini temuan kita. Nggak ada LPB-nya kan. Dan, oh, kita bikin dulu buat jawabnya. Jawaban. Kita copy. Sumpah keren sih. Gue baru lihat nih. Kemarin nggak kayak gini, terakhir udah lihat. Gimana sih tadi? Ya, Ctrl C. Paham lah ya kan kalau gini mah. Masih simple. Sama ini aja deh. Sama ini jangan ya. Sama ininya jangan guys. Sama headernya. Sama headernya aja. Sama-sama. Nah, terus nomor 2. Copy dulu aja ya. Kok gitu? Oh, ini belum. PO yang sudah ada PB-nya namun kuantitasnya tidak sama. Berarti ngecek kuantitas kemana nih? Kan kuantitasnya ini. Kita dicek ke rincian PO yang ngasih. Enggak. Benar. Maka yang harus kita lakukan adalah gimana ya? Ini lookup dong. Jagung kilogram. Tapi ini nggak ada KG-nya gitu. Mana ya? Di YouTube-nya BGST di apa? SumIf. Oh, di SumIf. Gitu. Oh, berarti nggak usah ngelihat per produknya lah ya, yang disamain. Berarti ngelihat jumlah satu PO-nya itu aja kali ya. Bisa. Cek jumlah. Ya bisa sih, cuman kalau mau per produk gimana ya caranya? Gue masih kepikiran, masih mikir nih. Kita coba pakai yang kata Wita tadi ya, SumIf. Ini. Range-nya dulu cuy. Range-nya itu tulisan VLOOKUP nih kan. Kan range-nya ini. Nah, kita log, terus kriterianya adalah ini. Tadi ini kan. Ini. Terus range-nya adalah ini. Oh, ini dijumlah dulu dong. Bentar. Sum. Nah, buat bandingin ya. Nah, ntar kalau sama, ini buat ceknya. Nah, dapet deh. Kita ambil yang nggak sama.
Nah, gini ya, ini tapi nggak per produk dia dapatnya. Dia dapatnya per ini aja, per si purchase ordernya. Nanti mungkin kalau ada waktu gue mikir lagi deh, kalau per purchase order, per produknya gimana. Tapi mungkin agak ribet sih, disatu-satuin dulu dia. Ya udahlah ya, yang penting udah dapet jumlahnya. Ini nggak sama. Kim, cara ngizinin orang record gimana ya? Tapi dia di room lain. Itu caranya, coba ya, ada ini nggak, security gitu nggak? Security nggak ada. Waduh, nggak ada ya. Atau di klik kanan orangnya ada pilihan allow to record gitu nggak? Nggak ada ya? Beda room apa? Aku kesana dulu kali ya. Oh iya deh. Ngelihat di ini nggak bisa apa? Di breakout room. Iya, tapi kalau aku ngeklik kanan itu nggak ada Nggak ada pilihan. opsinya. Hmm, Ya udah, coba aja loncat-loncat ke room lain. udah, bye guys. Oke deh. Lanjut ke nomor. Kim, Kim, Oi. boleh tolong itu nggak Kim yang sum if-nya diulangin lagi? Sum if. Heeh. Oke. Ini buka dulu ya. Jadi, kita tuh mau ngecek yang gue lakukan ini, secara keseluruhan ini udah bener belum? Jumlah ini nih, semua ini dijumlahin, udah sama belum sama si rincian di rincian PO. Di sini kita nyamain jumlah di sini. Jumlah sumnya gini. Nah, caranya adalah kita ngejumlah dulu yang di sini nih, kita sum kan, dapat nih. Itu kita sum if. Sum if itu apa? Tujuannya sum if itu kita ngejumlah semua yang purchase order-nya itu ini gitu. Purchase order-nya ini, purchase order-nya ini, purchase order-nya ini. Jadi berdasarkan purchase order gitu kita jumlahin. Nah, ini kan bisa dilihat nih. Dia udah per purchase order gitu. Dia ada jumlahnya di list gitu. Ada tulisan purchase order semua kan. Kecuali nanti kasusnya dia cuma tulis purchase order itu cuma satu gini, dia nggak ditulis semua gini. Misalnya ini tuh nggak ada gitu. Delete. Nah, kayak gini kasusnya tuh kayak gini, kalian nggak bisa sum if. Tapi kalian harus giniin dulu. Harus dibikin dulu, kayak gitu dong. Nah, harus dibikin kayak gini dulu, semuanya tuh tulisan dulu, baru kalian bisa sum if nanti. Nah, jadi nanti dia bakal ngehitung semua yang dijadikan kriteria. Ini kan kita jadikan kriteria nih, kalau di rumusnya nih, lihat rumus sum if itu. Nah, ini kan dia namanya range. Ini range. Range itu tempat kita mencari nilai si kriteria di sheet tujuannya. Jadi kalau di sini range-nya itu adalah ini nih, satu ini semua. Nah, ini range-nya, range kan namanya. Jadi tempat kita nyari si kriterianya. Kriterianya yang mana? Kriterianya ini nanti. Nah, ini semua kita kriteria. Nah, si kriteria ini kalian jangan lock gitu. Ini dibiarin kebuka. Kalau yang tadi yang range itu di lock, harus di lock. Range di lock. Terus ini namanya sum range. Ini tuh jumlah yang mau dijumlahinnya. Nah, yang dijumlahin kan yang ini. Nah, ini harus di lock juga gitu. Udah deh gitu. Gampang kan? Oh ya, oke. Kasih ya Kim. Oke. Ada lagi? Ya tadi ya, yang false ya. Ada, lanjut ya. Total pesanan per supplier. Kuantitas saja. Copy dulu. Quantity per supplier. Supplier itu mana? Ini kan udah ada anjir. Terus gimana dong? Ini pesanan ya kan? Atau apa mintanya? Dicek itu bener nggaknya nggak sih? Nggak tahu Ngeceknya? deh. Oh ini dia. Iya begitu. Dicek di sini. Supplier. Terus nanti dapatnya gimana nih? Dapat purchase order. Dari purchase order dapat ini quantity-nya. Bisa. Nanti kita ambil jumlahnya dulu kan, jumlah per purchase order. Terus nanti dapat tuh kita sum if lagi dia per supplier. Pertama, ini agak ribet ya. Kita ambil jumlah per purchase order-nya dulu. Caranya gimana? Kita ambil apa ya namanya quantity. Kita pakai sum if lagi.
sum if ini, yang kita dia caranya kita jadikan ini kita jadikan range. Jadi range, terus kriterianya yang tadi, kriteria, terus sum range-nya adalah yang ini. Atau ngambil dari sini, ya dari sini bisa juga sih, ini kan udah bener tadi ya. Ya nggak apa lah dari sini. Apa ya dari sini ya? Ya nggak salah juga sih. Ya sebenarnya bisa VLOOKUP juga, tapi ya sum if juga boleh deh. Nah, dapat ya kan per PO-nya. Nah, nanti ini kan udah dapat nih per PO. Ini kan berarti emang nggak ada kan. Ini. Nah, nanti kita jumlahin lagi, kita sum if lagi per supplier gitu. Soalnya kan ada yang sama nih, CC003 nih, CC003. Nah, nanti ini bisa kita jumlahkan gitu. Nah, kita cocokkan sama jumlah di sini. Ini kita sum dulu dia. Nggak ngaruh ya? Oh, bukan beda deh. Beda. Ini kita cek sumnya dulu. Nah, ini dapat jumlah berdasarkan daftar supplier. Nah, terus kita ambil deh yang tadi. Ini kodenya nggak ada ya? Gimana sih? Suppliernya ini ada kode. Ini ada kode. Gimana? Oh ini, oh, astagfirullah. Udah. Nggak jadi. Terus, sama dengan apa sih? Cek jumlah. Jumlah berdasarkan PO. Ini kita sum if. Nah, range-nya tadi pakai yang ini. Dengan nama suppliernya. Terus kriterianya itu yang waduh berubah lagi dia. Ini kan, ini di log. Tadi belum dikasih ini titik komanya. Nah, ini diambil jadi kriterianya. Terus jumlahnya. Ada apa-apa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kan saya masuk ya, kok kamu yang assalamualaikum. Oh iya, kebalik ya, Pak. Ya udah, waalaikumsalam. Nah, ya siap. Nah, ini beda kan, cocokin deh. Tapi kok beda semua ya? Ini nggak ada yang sama nih kayaknya. Atau nggak kayak gitu caranya? Coba deh ini sumbernya ambil. Pivot aja gimana, Kim? Di pivot. Bisa sih. Coba ya. Coba pakai cara lain dulu. Sum if. Ini ganti source-nya dulu deh. Dari PB, dari rincian PO coba. Terus ini. Sama aja tuh. Beda deh. Nah, coba. Oh, tetap pada beda deh. Kenapa ya? Karena ini nggak sih, yang itu harga yang di sum, terus yang sampingnya itu kuantitinya. Oh iya deh, astagfirullah. Terus harganya gimana dong? Oh, dikali dulu ya sama harganya. Kali ini ya berarti. Tapi ini udah gede gitu. Nama PT-nya geli ya. Iya Pak, aneh Pak nama PT. Tapi ini tuh harga per produk atau gimana? Bukan quantity ya? Enggak kan? Harga. Kalau sama Itu ini, kayak harga deh, Kim. Harga per produk. oh iya, ini bukan quantity ya? Iya. Tapi kalau gitu dicocokin nama yang mana dong? Bikin sendiri berarti, Kim. Jadi emang Nggak dicocokin. Oh, nggak ada yang cocokin ya berarti ya? Ya udah deh. Ya udah ini berarti nggak perlu lah. Dari PO. Nah, udah deh. Kalau nggak harus dicek ya udah. Jadi, ini kok nol? Jangan gini paste-nya.
Kok nggak bisa? Dah. Lanjut nomor 4. Iya, harga ya ternyata. Aneh. Total pesanan per bulan. Ini jangan-jangan pivot table beneran disuruh. Kalau misalnya nggak mau pakai pivot table nih ya, karena pivot table pasti gampang lah, kalian pasti paham ya. Kalau per bulan itu dia, maka kita ambil dulu bulannya. Ini kalau nggak pakai pivot table ya, kalau pakai pivot table kayaknya gampang banget ya. Kalau nggak pakai pivot table itu kita ambil ini bulan. Udah deh. Ini kita gantikan jadi edit bisa nggak ya? Nggak bisa dong. Cara ganti jadi nama bulan gimana ya? Ada yang tahu nggak? Biar nanti. Nggak tahu. Ya udah deh, nanti kita bikin aja di sini. Bulan 1 sampai 12. Fill series. 12. Total pesanan per bulan. Ini berarti kita ambil kuantitasnya kan. Nanti kita samif-samif aja deh. Jumlah quantity. Ini jangan dari PO dong, quantity. Ini kita samif. Range-nya dulu. Range-nya itu adalah ini. Saya bisa nggak ya ke kiri dia? Coba deh. Kita bereksperimen. Jangan ya ke kiri. Biasanya sih nggak bisa. Terus ambil dari daftar supplier. Kalau daftar supplier ini. Nah. Oh bisa, keren. Bisa ke kiri deh. Nggak kayak VLOOKUP, harus ke kanan. Oke, selesai. Ini udah dapat ya jumlah. Woi. Cara tahu bulannya tadi gimana, Kim? Di ini aja, rumus apa? Mount aja, mount ke tanggal PO-nya. Ini nih, mount A5 kan, A5 ini. Si tanggalnya kita ambil bulannya doang gitu. Atau misal mau diambil pakai teks misal bisa juga. Misal mau versi teks bisa bulan teks. Ya, oke, tapi rumusnya mid ini. Terus kita hitung karakternya nih ada berapa? 1, 2, 3. Kita mau ambil dari nov nih kan, dari n ya. Jadi kita ambil 1, 2, 3 berarti 4 ya. Coba ya, 4 kayaknya. 4 terus kita ambil 3 biji, 3 karakter. Nov kan kita ambil. Kok gini? Oh, dia berarti jadi ngitungnya angka ya ini ya. Kalau di general kan jadi angka dia. Nah, itu salah dia. Gak bisa berarti pakai mid. Udah nggak jadi. Lupakan. Wah, dari yang benar sih. Aduh. Jangan ya. Gak bisa. Gak bisa jadi teks. Udah. Lupakan. Nah gitu ya, intinya yang penting pakai mount. Nah, jangan mikir pakai teks lagi. Oh, ini di chat sama dia siapa? Ya bisa ya, yang nomor 4 ya, gampang. Nomor 5, total pesanan per produk. Total pesanan per produk. Oh, ini nggak disuruh ngecek ya, kita dikerjain doang ini sama si yang bikin soal. Total pesanan per produk. Bukan yang udah ya? Total pesanan, oh kuantitinya berarti ya. Oke, bisa. Berarti ngambil dari ini aja nih. Nih, kan ada kuantitinya nih. Per produk kan dia bikinnya. Gampang lah. Kita bikin sini aja lah biar gampang ya. Quantity. If. Range-nya kita ambil dari sini. Terus
kriterianya ini. Capek ya bolak-balik ya. Ini mending ya sheet-nya cuma segini gitu. Ntar kan ujian sampai banyak-banyak banget. Gitu kan. Bolak-balik udah mati dah kalian. Jangan gitu dong, Kim. Kayak kemarin, itu susah banget pindah-pindah. Bener-bener. Tapi kalau tahu nih cara gampangnya, kalian klik kanan sini nih. Tuh. Nah, sudah dapat list slide sheet-nya nih. Ntar kalau pindah-pindah jadi cepet gitu. Tapi tetap aja nggak selesai kemarin gue kayak gini. Tapi ini cara cepet gitu. Klik kanan nih di yang panah-panah ini nih. Ini kan ada panah 2. Klik kanan. Udah dapet deh. Daftar sheet-nya. Ntar pindah-pindah aja. Udah deh, dapet. Ini jumlah per produk. Kita copy. Best value. Terus nomor 5 ya. LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Oke. Kalau ini pakai formatting aja, conditional formatting. Caranya kalian blok dulu semua. Terus conditional formatting, highlight cell rules-nya yang duplicate values. Dapat langsung kan. Terus kita filter deh, ambil yang beda warna. Nah, ini duplicate values semua. Gampang kan? Ini paste biasa aja deh. Pindah deh. Paham kan yang nomor 6 kan? Gampang nggak ya? Conditional formatting doang. Lanjut nomor 7. Total barang yang sudah diterima per supplier. Total barang yang sudah diterima per supplier. Yang sudah diterima gimana ngelihatnya? Ya, sudah diterima. LBP kan LBP. LPB. Oh iya. Oh iya benar ya, LPB penerimaan barang ya. Astagfirullah. Oke, siap. Terus ini berarti kita ngecek jumlah ini kan per suppliernya gitu ya. Masih? Iya nggak sih? Iya. Di lookup dulu suppliernya. Nah, berarti nge-lookup ini ke master register, ya kan? Oke, bisa. Quantity LPB. Jangan di VLOOKUP dong. Di SUMIF aja nggak sih? SUMIF. Range kan yang ini nih. Ini kan, purchase order-nya. Terus, kriterianya adalah ini. Terus, yang kita jumlahkan adalah yang tadi yang udah kita sum nih. Ini yang udah kita sum kan tadi kan? Ya benar. Jadi kalian nanti SUMIF-nya jangan ini ya, tapi sum yang ini. Ya bisa sih mungkin kayak gini ya, cuman belum nyoba. Takutnya salah. Kalau bisa mah di sum dulu ya ke kanan gitu. Dapat sumnya. Quantity dari LPB. Nah, terus kita sum lagi per daftar supplier. Ini quantity LPB. Sum lagi kita. Sum. Terus ini nggak main VLOOKUP, kita mainnya sum. Gitu. Terus kriterianya adalah ini. Ini tadi udah kita submit kan. Udah deh, dapat quantity per LPB-nya. Beda kan? Beda. Oke. Ini bisa di-hide dulu nggak ya? Kalau di-hide bakal ikut nggak dia? Ini ganggu banget. Hide coba ya. Kita hide. Terus kita copy ke jawaban. Ikut ternyata dia. Yaudah lah ya. Jadi panjang ya udah. Jadi udah dapat quantity LPB-nya nih. Dia kasih warna lah ya. Jawabannya itu yang ini gitu. Ini jawabannya yang ini. Nah,
2 lagi. Ya Allah. Coba soal ujian kayak gini. Total barang yang sudah diterima per Kayak bulan. gini typonya cuma 15. Aduh, itu juga ya. Bener nggak sih? Ya nggak semudah ini kayaknya ujian. Total barang yang sudah diterima per bulan. Nah, tadi kan udah. Gimana sih? Yang per bulan tadi apa dong? Kita cari capek-capek. Ini kan. Oh, ini yang diterima berarti dari LPB. Iya, LPB. Ini tadi, ini source-nya dari mana tadi, cuy? Itu dari PO, Master Register PO tanggalnya. Udah aman ya, berarti ya? Harusnya. Iya, nggak apa-apa. Oh, ini tanggal yang di sini beda lagi. Ya, benar-benar. Oke. Bulan. Ambil. Terus kita sum if. Kemana nih tapi sum if-nya? Bentar. Oh, kenapa di sini sum if-nya? Ya, harusnya di sini dong. Bikin di sini. Nah, kita copy nih. Ini quantity-nya. Nah, range-nya adalah ini. Set dari ini. Terus jumlahnya dari mana ya? Ini ya. Oh, udah dapat. Terakhir nih guys, terakhir. Easy peasy. Total barang yang sudah diterima per produk. Per produk. Tadi bukan yang udah ya? Oh, dari LTB berarti sekarang. Astagfirullah. Ya, gini aja nggak sih? Ini kan jagung udah dikategorikan per produk ya. Nggak usah capek-capek kalian sambil-sambil. Ini aja. Kita sama aja semua. Nah, tarik deh. Nah, dapat kan? Paskan ya? 11 ketan. Oke. Terus, kita bikin dari sini. Barang. Produk. Apa aja sih? Tadi. Jagung, kedelai, kacang hijau. Jagung. Kedelai. Kacang hijau. Terus apa lagi? Kacang tanah, beras ketan. Beras ketan. Quantity. Ini. Terus kita copy aja nih. Ini kan pasti cuma ganti-ganti huruf doang kan. Oke. Ini F. Oke. Terus ini H. Udah selesai. Ya, alhamdulillah, shadaqallahul azim. Tepuk tangan. Tidak susah. Ya apa nih minor loss of fidelity? Kim, Oi, tadi yang sum if yang ini kan jagung, kedelai, bla 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 itu kan yang mana? yang jagung, kedelai, yang quantity total. Mana? Itu kan ke kanan tuh. Yang mana? Yang nomor 9 ini. Yang berisik banget sih. Yang di master register PO. Terus. Nih. Terus. Quantity. Coba Ini. lihat. Nah, itu. Terus. Rincian PO. Lihat rumusnya. Bentar ya. A5. Terus A sama C. Nyari dari sini, terus ambil jumlah ini. Terus kenapa tuh? Oh, kamu dari jumlahnya yang
Gitu. Ini kan Aku kira ngambil berdasarkan dari PO dulu. LBP. Enggak. Oke deh. Oke. Aku pantesan dari LBP yang ke samping itu nggak bisa. Emang kelas sampai Ini nggak bisa ke samping. yang ini atau gimana? Iya, ya. Itu kan ke samping ada per produknya. Mana? Ini. Iya, yang Ini. atas, yang atas, yang atas. Ini. Ini. Aku mau submit per produk yang Oh, kayak ini. aman. Ini nggak bisa ya, Bang. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Udah itu aja. Dibikin gitu aja. Sama aja di total. Ini kan udah baik deh ya, disajiin per produk. Ya udah deh, tinggal kita jumlahin. Oke. Aman lah ya. Bisa semua kan? Kayaknya yang paling susah MySQL deh. Di antara semua ini ya. Yang udah masuk Excel, gitu-gitu aja gitu kan. VLOOKUP, SUMIF, mentok-mentok yang aneh kayak mount gitu kan. Ya bisa lah. Benar-benar. Kalau nggak panik pas ujian. Guys, tahun kemarin kalian mau berapa poinnya? Kelompok lain pada berapa, Wit? Yang baru nyetor sih 5 semua. Kan Semuanya kayak, 5, semua anak 5. iya 5, pada minta 5 gitu. Gimana nih kita? Hakim mau berapa, Kim? Terserah. 100 boleh sih. Dua. Lah, terserah. Ngikut aja. Gua mah. Kita juga ikutan 5. Kalau boleh, Win. Jadi kita 5 semua. Hakim oke nggak teman-temannya 5? Padahal dia yang ngejelasin. Oke nggak, Kim? Oke aja. Oke. Kim 5, terus siapa lagi nih kita? Absennya siapa aja sih? Hakim 13, 12, 30. Ini 9 aja ya, kan? Yang 10 nggak usah. Emang ada 10? Nggak ada, weh. Jangan ngarang. Enggak, maksudnya latihan ini kan latihan 9. Oh. Kira ada nomor. Bukan. Kata bapaknya EDP 9 sih. Mungkin yang 10 jadi tugas, nggak tahu juga ya. Coba tanya bapaknya. Nah, cuman bapaknya, Pak, yang 10 nggak sekalian nih. Astagfirullah. Sombong banget. Song banget sih. Ini nggak sepusing kemarin tapi. Karena datanya rapi gitu. Udah rapi kayak. Ya tinggal Iya benar. ngambil ini aja. Kalau kemarin tuh acak-acakan banget. Iya ya. Jadi ya ada Kemarin benefitnya. stres sih. Data rapi. Atau udah ujian semoga aja lah ya rapi. Untung cuma yang kemarin tuh si Hasan ngirim yang di itu loh di grup loh. Ya yang itu. Tapi ada yang aneh itu nak. Iya. Yang apa sih? Kan ngecek jumlahnya sama. Nyari jumlah yang beda. Nah, si dosen tuh temuannya cuma 1 kan. Nah, itu tuh jumlahnya tuh sama dia yang dia temuin tuh, jumlahnya tuh sama. Gak tau kenapa dah, tapi kehitungnya tuh false gitu. Nah, itu gue heran. Ada 1 tuh yang begitu. Gue nggak tahu, gue nggak nemu soalnya yang beda gitu kan di 1 soal gitu. Nah, tapi si dosen itu nemu dia ada 1 temuan gitu kan. Tapi setelah lihat kuantitasnya tuh sama. Gue nggak tahu deh gimana caranya. Iya ngecek sampai situ kan. Kelar jodoh untuk aku kemarin. Di stop share aja lah ya.
Kim, Apa? boleh langsung kirim aja nggak Kim ke WA filenya di grup. Oke, Kasih Kim. siap. Bentar gua rename dulu. 03. Ini EDP 10 kayaknya sama aja nggak sih? Coba deh buka. Iya benar, barusan buka juga. Sama kan? Iya sama banget apa? Enggak, iya sama banget. Coba lihat jumlahnya. Sama nggak? Nomor itunya purchase ordernya kayak sama sih. 233, bentar ya. Iya sama cuy. Sama, nggak ada bedanya. Apa sih? Kenapa harus dipisah-pisah dua begini? Cuma nambah perintah nomor 1 nih. Lengkapi master register PO. Makanya dia 10 ya kan, tadi 9 perintahnya. Iya. Aneh nih. Iya, nggak perlu dibahas lagi. Ngapain ya kita nonton badminton aja. Mending share screen dah, ya nonton. Nonton apa sih, Wit? Badminton di TV. Oh itu, ya di YouTube nggak ada apa streaming Olimpiade? Video Ada deh, ya? video. Nggak untung nanti dia kalau Iya streaming di benar. YouTube. Padahal AdSense kan lumayan rame. Aneh ada orang-orang. Udah dibeli hak siarnya Kim sama Indosiar, sama TVRI. Oh iya benar juga.
4. Kita kunci dulu. Belum. Gantian Kim. Assalamualaikum. Pening banget gua Kim. Dari tadi belum nih. Yang Astagfirullah. 10 belum. Astagfirullahaladzim. Latihan 10 emang dikerjain? Kan sama aja nggak sih? Inilah inovasi. Inovatif kelompok gua Kim. Kan sama aja cuy latihan 9 sama 10. Emang Beda ada beda? dong, ada yang ini ya, ada yang apa namanya Kim? Nih, master register PO itu. Ya nambah itu doang sih. Iya sih. Udah Nah. kan. Dapat harga satuan. Terus totalnya kita kaliin. Totalnya gimana? Kuantitas dikali harga satuan. Nah, ketemu niche. Udah ketemu, kita masukin di sini. Pakai rumus apa? Rumus Hafiz. Sum if ya. Oh alah nambah harga total RP itu doang. Oke, gua mau lanjut berkelana lagi. Ya, biar nggak bad mood. Bahas apa nih? Wah. Ya, ke record. Ya, stop dulu deh, stop dulu.